Halo, saya Muhammad Fadil Wafi yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam program acara Bincang Sanskrit. Sebagai seorang istri, alangkah baiknya bila tidak hanya bertumpu pada tugasnya untuk mengurus rumah tangga, tetapi berusaha untuk menjadi seorang wanita dengan multitalenta. Mengapa demikian? Karena hidup tidak dapat hanya berpedoman pada apa yang ditulis di KTP, yakni pekerjaan mengurus rumah tangga. Sehingga bila urusan rumah tangga sudah selesai, maka sebagai seorang istri dapat bersantai ria dan menyerahkan urusan lainnya menjadi urusan suami. Ada kalanya, baik karena kondisi dan situasi, menuntut sebagai seorang istri untuk bisa membuat keputusan yang berguna bagi keluarga bila diperlukan. Begitu mulai melangkah untuk berumah tangga, seharusnya setiap wanita yang akan melangsungkan pernikahannya sudah harus mulai dengan mempersiapkan dirinya. Belajar semua hal-hal yang selama ini tidak pernah dipahaminya, bukan untuk menyaingi suami, tetapi justru sebaliknya untuk mempersiapkan diri. Menjadi seorang wanita yang multitalenta adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup rumah tangga. Namun menjadi orang yang berlatar belakang seorang penyiar tentu tidaklah mudah. Tapi dengan tekad kuat dan kemauan tinggi, itu semua dapat teratasi dan menjadi wanita yang hebat. Penasaran dengan wanita tersebut? Saksikan acara kami di Bincang Sanskrit. Halo, masih bersama saya Muhammad Fadil Wafi dalam program acara Bincang Sanskrit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang wanita hebat yang multitalenta. Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber pada sore hari ini yang akan mengisi program acara kita. Kita akan mengulik dan membahas mengenai beliau dari awal hingga akhir. Penasaran kan siapa narasumber yang akan mengisi dan membagi pengalamannya pada sore hari ini? Yuk selengkapnya di Bincang Sanskrit. Halo Ibu Mei, apa kabar hari ini? Hai Fadel, kabar baik. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke perbincangan soal ini, boleh perkenalkan diri Ibu? Iya, nama saya Mai Kosendria. Saya aktif sebagai dosen praktisi di FISIP Universitas Pakuan. Lalu beberapa tahun ini saya dipercayakan sebagai salah satu tim branding Bupati Bogor Ade Yasin. Lainnya, saya salah satu trainer pada Sekolah Public Speaking Seprokom di Bogor. Sekali Ibu kegiatan Iya. ya. Padat. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang dosen? Kalau jadi dosen itu sejak tahun 2000. Berarti sudah berapa tahun tuh? 21. Iya, Masuk 22. sejak tahun 2000, tapi kalau menjadi jurnalis, ini tahun ke-28. Jadi dulu saya mengawali karir sebagai seorang dosen itu di Institut Agama Islam Negeri Ambon pada Fakultas Dakwah dan Usludin. Saya ngajar di Komunikasi Penyiaran Islam. Padahal sesungguhnya disiplin ilmu saya adalah seorang sarjana teknik geologi. Jadi saya nekat potong kompas. Iya, dan sampai hari ini saya konsisten. Selama 2 tahun itu Bu, sudah universitas mana yang sudah Ibu ajar? 20 tahun lebih ya. Jadi di Institut Agama Islam Negeri Ambon, kemudian saya juga ngajar di Pakuan, lalu di beberapa sekolah public speaking. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana awal karir Ibu dari awal hingga saat ini? Panjang tuh Fadil kalau diceritain. Karena dulu sejak kuliah tahun 92-an, 93 itu saya kuliah di Teknik Geologi, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. Sekarang sudah berganti nama menjadi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dan saya mengambil jurusan Teknik Geologi. Sambil kuliah saya sudah siaran di TVRI Jogja, siaran televisi, saya sudah siaran radio, dan kalau dihitung-hitung sampai sekarang sudah hampir 28 tahun ya. Panjang. Panjang, dan kalau dicerita sih panjang sekali karena ketika memutuskan Kompas ngambil pekerjaan sebagai jurnalis waktu itu, saya mendapat pertentangan cukup keras ya dari orang tua. Bapak saya menolak, bahkan saya ditungguin depan kantor di radio waktu itu, saya ingat banget. Saya pulang, jadi nggak cocok kamu sarjana geologi, saya sekolahin mahal-mahal, kamu cuma jadi penyiar radio gitu Bapak dulu. Tetapi saya konsisten membuktikan bahwa
Ini bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, ini bukan profesi yang biasa-biasa saja. Dalam kurun waktu beberapa tahun, 2-3 tahun lah, ketika ayah saya menyaksikan saya di layar TVRI, kala itu saya juga penyiar televisi, kala itu saya melakukan dialog dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana-mana saya cerita, bapak saya nonton sambil nangis. Dan ya dia mengatakan kepada saya bahwa, Mai, kamu berhasil membuktikannya. Dan itu saya konsisten sampai sekarang. Itulah yang membuat saya kemudian bekerja di berbagai media nasional maupun di internasional. Jadi saya juga pernah menjadi reporter radio BBC London, kemudian radio Nederland. Lalu saya di El Sinta, saya juga pernah nyiar di Ramako, sekarang Light FM. Dan kemudian karena sudah capek ya bolak-balik berbagai daerah, saya akhirnya mendedikasikan pengalaman dan ilmu saya di pemerintah Kabupaten Bogor sebagai awal-awal itu sebagai tenaga ahli broadcasting pada radio dan televisi Tegar Beriman miliknya pemerintah Kabupaten Bogor gitu. Sampai sekarang dan akhirnya digeser ke tim branding. Pengalaman Ibu sangat panjang. Lalu Ibu, bagaimana ceritanya Ibu bisa menjadi seorang penyiar dan sejak kapan Ibu menjadi seorang penyiar? Iya, kalau jadi penyiar seperti tadi jawaban saya, mungkin sekitar tahun 92 ya. Jadi saya mulai dari radio. Kemudian radio lah yang mengantarkan saya ke layar kaca, ke panggung-panggung acara. Mungkin kalau dihitung panggung acara juga sudah ribuan. Saya nggak tahu. Apa itu karena hobi saya dari zaman TK sudah di atas panggung lomba baca puisi, lomba pidato itu nggak pernah saya lewatkan gitu. Kemudian pengalaman-pengalaman organisasi di kampus, jadi ketua OSIS di SMP, SMA, kemudian jadi ketua senat di perguruan tinggi dan organisasi lainnya sebagai wakil ketua DPD KNPI Provinsi Maluku misalnya. Dan sampai saat ini saya juga ada sebagai wakil ketua Perhumas Bogor. Itu yang membuat saya akhirnya bisa tampil sebagai, kalau orang bilang, penyiar yang bagus lah ya, kata orang ya. Karena itu berhasil dibuktikan ketika kemarin saya juga terpilih menjadi salah satu penyiar terbaik di Provinsi Jawa Barat untuk radio. Nanti kita akan bahas soal itu. Udah saya bongkar duluan ya. Lalu Ibu, pengalaman apa yang pertama kali Ibu miliki ketika berbarengan menjadi dosen dan juga seorang penyiar? Iya, jadi ketika diminta oleh Institut Agama Islam Negeri Ambon menjadi dosen, waktu itu saya cukup kaget karena saya adalah seorang non-muslim gitu ya. Tetapi saya dipercayakan untuk ngajar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, you bayangin deh. Dan itu 7 tahun. Dan saya ikut mendirikan radio suara IAIN, sekarang radio Kampus Hijau kalau nggak salah. Itu radio bernuansa Islam dan saya ada campur tangan di situ. Saya ikut mendirikan, saya membuat program-programnya bernuansa Islam dan lain-lain. Karena saya ingin menunjukkan bahwa perbedaan itu indah dan saya 7 tahun ada di situ. Jadi kalau saya pulang ke Maluku, pasti saya akan diminta untuk memberikan kuliah umum. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman lain adalah ketika menjadi jurnalis dan dosen, ketika kita meliput di daerah konflik. Tahun 99 itu kan kalau teman-teman buka sejarah, Ambon kan konflik agama ya waktu itu dan itu keras banget. Tapi kita berhasil menjadi jurnalis damai di tengah konflik itu. Ngajar tapi dengan bom dan lain-lain itu sesuatu yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Dan itulah yang membuat saya sangat cinta dengan pekerjaan ini. Apakah Ibu ada merasa takut gitu? Oh enggak. Kalau takut sih manusiawi ya. Takut manusiawi karena anak saya yang kedua itu meninggal karena saya keguguran saat liputan. Jadi suatu saat saya mau wawancara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya sedang mengandung 5 bulan, lalu kemudian saya lompat pagar, karena saya ini kalau cerita merinding ya, karena saya lompat pagar lapangan Merdeka Ambon itu, saya orang pertama yang melaporkan kepada dunia tentang kerusuhan di Ambon saat itu. Ketika lompat saya jatuh, saya berdiri lagi dan saya berhasil wawancara SBY. 2 jam setelah itu akhirnya saya jalan, loh ini kok darah. Oh yes, saya hamil, ternyata saya lupa. Itu saking saya cinta sama pekerjaan saya ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dikuret di rumah sakit itu hampir 3 minggu. Keluar dari rumah sakit, saya minta orang tua saya bawa pulang baju saya ke rumah dan saya liputan kembali. Jadi saya nggak pulang ke rumah gitu. Oh, ya itu pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupakan dan pengalaman itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Lalu Ibu, mengapa Ibu memiliki keinginan menjadi seorang penyiar? Ya, dulu waktu lulus itu saya diterima melalui jalur alumni itu di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan. Lalu orang tua saya bilang, Mai jangan jauh-jauh dari kami,
karena saya perempuan sendiri. Begitu saya diterima lagi di perusahaan aspal di Sulawesi Tenggara, ibu saya nggak boleh, main di rumah aja, jauh, kasihan. Lalu saya diterima lagi di Freeport di Jayapura, ya itu perusahaan tambang terbesar. Saat itu lagi musim malaria, bapak saya, jangan deh nanti sakit. Saya bingung ya, semua nggak boleh, ya sudah. Akhirnya dengan saya mengambil keputusan, ya udah saya banting setir, saya jadi jurnalis aja. Walaupun awal-awal saya mengalami cibiran yang cukup luar biasa ya dari tetangga, orang tua nggak boleh, kuliah mahal-mahal. Waktu itu gaji pertama cuma 125.000 seorang sarjana S1 ya di tahun, ya waktu itu saya terima gaji pertama tuh tahun-tahun waktu lulus tuh tahun sekitar 99-98 lah. Dan itu bapak saya marah banget. Iyalah, aku yang mahal-mahal gajinya cuma 125.000, tapi aku jalani dengan bahagia. Lalu apa motivasi ibu menjadi penyiar, seorang penyiar? Motivasi ibu? Awal-awal sih biasa-biasa aja, saya nggak ada motivasi apa-apa gitu ya. Ketika saya siaran orang, sebenarnya suaranya bagus juga ya. Terus fansnya banyak yang nganter makanan ke radio. Terus pengalaman ke berbagai daerah, dikirim sekolah, dikirim ke Belanda gitu, dikirim ke Australia untuk siaran dan belajar di sana. Itu yang membuat saya senang. Lalu ibu untuk menjadi seorang penyiar pastinya harus selalu update. Nah, bagaimana cara ibu agar selalu update tentang perkembangan yang ada? Ya, jadi menjadi penyiar itu atau menjadi apapun ya yang kerja di bidang-bidang penyiaran, jurnalistik, kita harus selalu mengupdate informasi terbaru tentang apa saja. Apalagi di zaman sekarang kan zaman digital, apa-apa diupdate kan cukup cepat. Jadi misalnya kalau sebagai penyiar radio, kita nggak suka lagu jazz, ya kita nggak mau dengerin, padahal nggak boleh. Jadi kita harus suka seluruh jenis musik, sama aja dengan kita mengupdate berita. Jadi misalnya Fadel suka berita olahraga, tapi nggak mau update berita-berita perkembangan saat ini misalnya. Semua harus bisa diupdate, jadi ketika kita berdialog dengan narasumber, kita bisa menguasai apa yang ingin kita tanyakan. Nah, saya sebelumnya pernah mendengar nih, seperti apa yang tadi ibu katakan, bahwa ibu masuk ke dalam 5 besar penyiar terfavorit dari KPID Jawa Barat. Bagaimana perasaan saat ibu masuk ke dalam nominasi penyiar favorit? Perasaannya udah tua masih jadi penyiar favorit juga. Artinya artinya kan sudah lama banget ya, sudah 28 tahun. Tapi itu apresiasi dari banyak orang yang memvote. Ada sekitar hampir 1.900 orang yang vote nama saya untuk di Jawa Barat itu, dan saya berhasil membuktikan kepada banyak orang bahwa radio pemerintah, radio lokal yang ada di daerah itu nggak bisa dianggap remeh. Dengan konten-kontennya yang bagus, dengan cara menyiar kita yang bagus, sehingga orang jatuh hati dengan siaran kita, mau mendengarkan radio kita, dan akhirnya mereka memvote Mike Resenti. Gitu. Nah ibu, kalau boleh tahu, selain prestasi tersebut, prestasi apa aja bu yang sudah didapat ketika menjadi seorang penyiar? Banyak lah ya, banyak, kalau diceritakan juga panjang juga. Jadi antara lain dulu pernah menjadi penyiar radio terbaik untuk dalam rangka pemilu se-Jawa Bali. Lalu yang kemarin itu, lalu ada beberapa yang lain sih saya agak lupa. Lalu saya penasaran ibu, apa perbedaan antara penyiar radio dan presenter TV? Menurut ibu sendiri bagaimana? Iya, jadi kalau saya nggak tahu pendapat teman-teman penyiar lainnya. Kalau saya rata-rata penyiar radio itu dia berasal dari penyiar televisi itu dia rata-rata berasal dari penyiar radio. Jadi itu karena pengalaman saya pribadi ya, Fadel, ketika di radio kan kita ngomong nggak ada yang lihat ya, kita mau ketawa sendiri nggak ada yang ngeliatin, salah juga nggak ada yang ngeliatin, itu bagian dari latihan. Jadi setelah kita sudah pandai bicara di layar televisi, kita tinggal lihat kamera dan bergaya dengan gestur kita yang sudah kita latih di radio gitu. Jadi sesungguhnya sama saja, cuma bedanya radio itu audio dan televisi itu visual, melihat kita langsung. Kalau di radio kan orang cuma ini suaranya bagus banget ya, siapa ya, gitu ya. Tapi televisi kan dia langsung menyaksikan orangnya. Lalu apa ibu bisa membagikan pengalaman ibu saat menjadi penyiar radio dan presenter televisi? Apa suka dukanya yang ibu telah lewati ketika menjadi penyiar radio ataupun presenter TV? Kalau menjadi penyiar radio, sukanya banyak. Dukanya sih dulu mungkin waktu zamannya menyiar di daerah konflik ya. Ya, jadi kalau kita salah sedikit,
kita sudah diteror oleh SMS dan lain-lain. Itu dukanya. Sukanya banyak yang nganter makanan ke radio, banyak fansnya. Kalau di TV mendapat banyak kesempatan untuk berkeliling ke berbagai daerah, bisa dialog dengan pejabat-pejabat penting. Saya mahasiswa penyiaran. Kalau ditanya itu harapan saya banyak. Ya, jadi saya mau kawan-kawan harus keren banget, harus kreatif, harus inovatif. Ilmu yang didapat di bangku kuliah itu benar-benar bisa diimplementasikan di dunia kerja. Jadi ketika kawan-kawan lulus, kawan-kawan siap dipakai. Kita sudah siap. Lalu, apakah Ibu ada saran untuk mahasiswa penyiaran atau penyiar yang pemula supaya bersemangat dan termotivasi? Ya, jangan jadi mahasiswa rebahan gitu, jangan malas, jangan aduh gitu ya. Jadi harus gunakan waktunya dengan baik, apalagi di tengah pandemi ini. Ini waktu-waktu yang baik untuk kawan-kawan menggunakan kesempatan untuk berkarya, berinovasi, berprestasi, dan cepat lulus. Nah, pemirsa, tadi kan kita sudah mengetahui pengalaman dari Ibu Mei Crescentia dan alasan beliau menjadi seorang penyiar. Di segmen selanjutnya, kita bakal membahas tentang Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sanskuy. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya atau FISIP merupakan perubahan dari Fakultas Sastra yang berdiri sejak tahun 1980. Seiring dengan tantangan dan kebutuhan ilmiah dalam pengembangan fakultas di masa depan, tahun 2012 Fakultas Sastra berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pengembangan sistem pendidikan terus dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya guna tercapainya visi Universitas Pakuan yang unggul, mandiri, dan berkarakter. FISIP memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Sastra Inggris, Program Studi Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Jepang, dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Lingkungan akademisi ini didukung oleh tenaga kependidikan dan pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. Sejak tahun 2007, FISIP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerima program Dharma Siswa dengan peserta mahasiswa asing dari berbagai negara. Sebagai wujud nyata tata kelola pendidikan yang baik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya memiliki sekretariat administrasi dan sekretariat akademik yang menjalankan tugasnya secara profesional. Didukung dengan sistem informasi akademik atau SIMAK yang terintegrasi, mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi akademik. Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas hadir sebagai pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang bersih dan asri dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
FISIP ikut mendukung program Bogor Tanpa Plastik dari pemerintah daerah dengan menyediakan fasilitas wadah air minum isi ulang di setiap lantai fakultas. Lingkungan pendidikan yang nyaman didukung dengan fasilitas sistem keamanan di berbagai sudut ruang. Dalam mengembangkan dan menghasilkan prestasi mahasiswa di bidang akademis, FISIP juga memiliki fasilitas berbagai laboratorium yang menunjang seperti FISIP juga memiliki kelembagaan mahasiswa untuk menjaga kualitas pendidikan dan keaktifan mahasiswa dalam berkegiatan. Kelembagaan mahasiswa FISIP terdiri dari Dalam kegiatan aktif organisasi tersebut, mahasiswa telah memperoleh banyak prestasi baik di bidang akademis maupun bidang non-akademis. Sebagai bentuk pengabdian terhadap stakeholder, FISIP Pakuan terus aktif melakukan kegiatan seminar, juga kerjasama dengan pemerintah demi memperluas wawasan dan jaringan dalam dunia pendidikan, sehingga dapat dinilai berkualitas dan memiliki kuantitas yang baik yang terus berkembang untuk masa depan. Mengedepankan visi Universitas Pakuan, unggul, mandiri, dan berkarakter, FISIP mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Dengan kompetensi global dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, dan sumber-sumber belajar yang begitu mudah diperoleh. Kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami di FISIP Universitas Pakuan untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan yang lebih baik. FISIP! Profesional, kreatif, dan humanis.
Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Fadel dan juga Ibu Mei Presentiara Hair dalam program acara Bincang Sanskuy. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang Radio Universitas Pakuan. Yuk langsung aja kita mulai perbincangan kita pada segmen kali ini. Baik Ibu, kita mulai segmen kedua ini. Ibu, apakah Universitas Pakuan ini memiliki radio dan apa nama radio? Ya, saya kalau ditanya soal radio kampus itu, saya bahagia banget ya. Coba gimana jinglenya? Suara Pakuan, Sound of Bogor gitu ya. Karena itu mimpi banyak orang, mungkin mimpi FISIP juga ya, supaya radionya itu bunyi artinya bisa didengarkan oleh banyak orang. Dulu ketika saya mulai ngajar di FISIP itu, ketika kawan-kawan praktikum itu, radionya kecil aja di lorong sempit. Jadi masuknya juga harus bergantian. Kemudian sekarang jadilah labnya bagus, teman-teman bisa praktek dengan enak. Kemudian beberapa bulan ini, di tahun 2021, streaming sudah bisa nyala. Kawan-kawan siaran sudah bisa didengarkan di tahun 2021 ini. Untuk itu saya bersyukur banget dan berterima kasih kepada pihak Universitas Pakuan, kepada FISIP, kepada kawan-kawan dosen, kepada Berati dan lainnya ya yang konsen di lab radio yang kemudian jadi streaming radio suara Pakuan saat ini. Karena apa? Karena kawan-kawan menerima ilmu teorinya, kemudian praktek, dan prakteknya itu tidak didengarkan sendiri saja. Kan biasanya habis praktikum ya sudah selesai gitu ya, orang nggak bisa mendengar suara kawan-kawan. Tapi kali ini dan mulai beberapa bulan belakangan ini di tahun 2021 dari November ke Desember, saya ada di Jasinga, saya ada di Jakarta, saya ada di Bandung, saya sudah bisa mendengarkan kawan-kawan siaran. Dari jauh saya sudah bisa kasih nilai. Oh iya, keren, padahal siaran bagus banget, dan itu kebanggaan tersendiri. Jadi ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh kawan-kawan untuk praktikum ya. Jadi mau bilang radio yang komersial juga ini bukan. Ini adalah lab radio yang kebetulan saja dia sudah bisa streaming. Jadi kita mengikuti zaman ya saat ini. Merdeka digital. Ya Ibu, kalau boleh tahu sejak kapan radio Suara Pakuan ini didirikan? Bukan didirikan, jadi ini kan lab radio ya, ini kan lab radio, tapi mulai di streamingkan saja. Mengudara. Ya, mulai mengudara gitu ya, pada ini bulan apa sekarang Fadel? Desember ya, Desember, November, Oktober 2021 sudah bisa didengarkan gitu siarannya. Dan kalau ditanya siarannya apa saja Bu kontennya? Kontennya itu ya itu yang tugas-tugas yang saya kasih ke kawan-kawan, bikin program radio 2 jam, tinggal di list kan, tinggal diputar, orang sudah bisa mendengarkan. Kalau mamanya nggak percaya, Fadel ngapain pulang malam-malam, saya lagi produksi radio. Kalau ibu nggak percaya, siaran saya besok diputarkan jam 8, dengar suara saya. Itu kebanggaan orang tua. Yes, keren anak saya. Itu. Dan kawan-kawan juga bangga gitu, ya kan? Iya. Jadi misalnya lagi pengen salam buat pacar, suruh dengerin streaming aja ngungkapin cintanya. Gitu. Menambah pengalaman, berbagi informasi kampus, hiburan, edukasi dan lain-lain. Dan itu ditujukan kepada Akademia Bogor, kawan-kawan di Pakuan dan seluruh mahasiswa di Bogor. Dan di mana saja ya, karena streaming itu mau saya di Jerman, mau saya di London itu juga bisa didengarkan gitu. Lalu Ibu kalau boleh tahu, siapa yang memberikan ide dan gagasan menjadikan lab radio menjadi radio streaming Suara Pakuan? Kalau bilang ide dan gagasan mungkin datang dari prodi ya, dari kampus gitu ya, dari Bu Dekan yang memang ketika saya ajak siaran di Radio Tegar Beriman waktu itu juga sudah berniat pokoknya lab radio kita itu bisa streaming. Kemudian itu disambut baik oleh Berati, oleh saya, oleh teman-teman dosen yang lain, oleh kampus, oleh Pak Rektor, dan akhirnya ya sudah kita berusaha supaya streaming nyala. Dan dalam kurun waktu 6 sampai 7 bulan lah itu disiapkan, dan akhirnya sekarang sudah bisa ada yang kita bilang radio streaming Suara Pakuan. Lalu Ibu, gimana Ibu menyiapkan para mahasiswa untuk mulai siaran? Ya, jadi sebelum ketemu angkatan Fadel misalnya kan saya sudah hampir 8 tahun lebih ya di Pakuan.
Jadi biasanya ada tugas-tugas yang Bu Mei berikan, live report ke radio di mana saya bekerja, Radio Tegar Beriman, ada tugas-tugas produksi radio, teman-teman dilatih dan lain-lain. Nah sekarang saya senang karena tugas-tugas itu, kalau dulu kan 2 jam misalnya bikin produksi radio lalu diputarkan di Radio Tegar Beriman. Kalau sekarang sudah bisa diputarkan tuh di Radio Suara Pakuan. Mahasiswa juga misalnya kalau saya berharap banget tahun depan itu kita sudah bisa masuk kelas gitu ya. Sudah bisa tatap muka, jadi ketika tatap muka itu saya latih sungguh-sungguh kawan-kawan supaya bisa bersiaran, jadi tidak teorinya saja, tapi prakteknya juga didapat dan meningkatkan rasa percaya diri bahwa nggak salah jurusan kan ngambil penyiaran, jadi jangan ada kata enggak Bu, nggak bisa siaran, nggak bisa. Kalau nggak bisa siaran kamu sedang ngambil salah konsentrasi nih, ya kan, judulnya juga anak broadcast. Lalu Ibu berarti mahasiswa penyiaran itu sangat berkontribusi dalam Radio Suara Pakuan? Banget. Jadi selain berkontribusi kepada semua ya, pada semua mata kuliah, tetapi untuk radio ini rata-rata kontennya itu datang dari tugas-tugas mahasiswa. Belakangan kan saya memberikan kesempatan untuk kawan-kawan siaran durasi 1 jam, saya atur jadwalnya dari seluruh BC, semua bisa mengambil bagian di situ. Dan baru tahun ini kawan-kawan bisa berpraktek langsung dan didengarkan oleh banyak orang gitu. Lalu apakah ada yang membimbing ketika mahasiswa sedang melakukan siaran ini? Ya, jadi sebelum mereka turun kan kita sudah kasih tipsnya, sudah sedikit kasih ilmunya. Kadang-kadang saya juga kalau ada luang waktu datang ke lab lalu melihat kawan-kawan siaran. Tapi di lab kan juga ada asisten lab ya, Mbak Derani yang siap membantu kawan-kawan gitu ya. Saya sudah titip. Kemudian juga kadang dalam siaran itu Bu Rati juga hadir. Jadi sampai hari ini semua jalan dengan bagus dan saya sampai pernah nangis loh dalam mobil ketika saya dengar mahasiswa siaran, keren banget kata aku. Rasa bangga? Bangga, bahagia, semua campur aduk. Karena saya orang radio banget, jadi saya kalau dibelah jantungnya atau dadanya di situ ada tulisan besar radio, baru televisi, gitu. Lalu Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap mahasiswa yang rajin untuk melakukan siaran di Suara Pakuan itu? Ya, sesungguhnya rajin bukan karena tugas ya. Itu kalau datang dari kemauan diri sendiri itu keren banget. Dan saya lihat sampai hari ini semua kelas yang saya pegang, saya ampu mata kuliah terkait dengan membawakan acara TV dan radio, lalu penulisan naskah radio dan televisi, kawan-kawan jurnalistik, itu semua berjalan dengan baik dan semua antusias datang rame-rame sesuai dengan jadwalnya untuk siaran. Kadang yang minta tambah jadwal siaran. Tapi lab radio itu kan kita buka aja dari jam 9 pagi dan siarannya hanya sampai jam 4 sore. Setelah itu ditutup untuk saat ini gitu. Kalau untuk harinya siaran Suara Pakuan itu hari apa aja? Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Kan ngikutin hari-hari kuliah ya. Lalu Bu, dengan adanya channel ini, apakah mengangkat nama Universitas Pakuan? Ya dong. Pastilah, karena bangga. Mungkin bisa lihat di Instagramnya atau di websitenya, itu kan ada apresiasi dari Pak Rektor, apresiasi dari Ketua Yayasan, apresiasi dari Dekan, apresiasi dari Bupati Bogor Ade Yasin. Kami semua bangga dan pasti kawan-kawan juga punya portofolio gitu ya, siaran di Radio Suara Pakuan, kan begitu. Ibu, dengan adanya Radio Suara Pakuan ini, apa harapan Ibu ke depannya? Harapannya ya tadi seperti saya sampaikan di awal, kita bisa menyiapkan kawan-kawan yang mengambil konsentrasi penyiaran ini untuk siap terjun ke dunia kerja. Besok-besok kalau lulus, keterima mau lamar di radio, sudah ada portofolionya, sudah nggak kaget lagi gitu ya. Itu yang kami siapkan dan kawan-kawan pahami betul soal penyiaran dan itulah yang disiapkan oleh kampus kepada kawan-kawan. Sehingga Menambah pengalaman, menambah ilmu dan tambah portofolio tadi. Gitu. Jangan salah loh, rata-rata kawan-kawan yang PKL itu kalau saya baca di portofolionya itu nanti tulisannya menjadi penyiar radio Tegar Beriman, menjadi reporter radio Tegar Beriman. Sekarang sudah bisa menulis tuh menjadi penyiar radio Suara Pakuan, menjadi host program. Itu tambah portofolio tuh buat PKL dan mungkin lain waktu nanti pasti suatu saat kalau kamu kerja kamu tidak akan lupa apa yang kita lakukan hari ini. Perdana kan? Iya, perdana. Oke pemirsa, tetap bersama kami. Saya akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di Bincang Sanskut.
dengan gunung-gunung menjulang berlimpahnya air dan kekayaannya, memberi kedamaian, terasa kesejukan, batu energi, bahan perhiasan, sumber alam yang nyata. Ini Kabupaten Bogor yang kaya raya, dengan kaya alam dan budaya, secuil mahakaryanya kita jaga agar lestari. Kau hamparkan potongan surga, membuat dunia sangat terkesima, hingga semua terpesona dan berlomba ingin menikmatinya, memberi kedamaian, terasa kesejukan, batu energi, bahan perhiasan, sumber alam yang nyata. Ini Kabupaten Bogor yang kaya raya, dengan kaya alam dan budaya, secuil mahakaryanya kita jaga agar lestari. Potongan surga ini bukan milik kita, tapi hak untuk anak cucu kita. Nikmati secukupnya, bukan sepuasnya, kita makan, membutakan hati kita. Ini Kabupaten Bogor yang kaya raya, dengan kaya alam dan budaya, secuil mahakaryanya kita jaga agar lestari. Potongan surga ini bukan milik kita, tapi hak untuk anak cucu kita. Nikmati secukupnya, bukan sepuasnya, kita makan, membutakan hati kita. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program acara Bincang Sanskuy. Kali ini, di segmen kali ini kita akan membahas tentang program studi ilmu komunikasi. Mungkin lebih menjurus ke penyiaran ya. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan pertama di segmen kali ini. Ibu bisa menceritakan bagaimana proses Ibu menjadi dosen di Universitas Pakuan ini? Saya lupa tahunnya, sekitar 2008 tahun lalu kalau nggak salah gitu. Saya ketemu dengan Ibu Nana, Ibu Mariana Siregar di Bandung. Kebetulan kami sama-sama ada di Perhumas Bogor. Lalu Bu Nana sempat bertanya, Bu Mai, mahasiswa saya PKL di kantor Bu Mai ya, di Diskominfo. Saya iya. Lalu saya cerita, saya pernah ngajar di Institut Agama Islam di Ambon. Setelah dari situ, 2 bulan kemudian saya ditelepon sama Bu Nana, Bu Mai ngajar ya di Pakuan. Wow, mau banget gitu. Oke, dan mulai saat itu saya ngajar jurnalis radio, dan juga teknik penulisan naskah radio, karena saya mungkin diketahui orang radio ya. Itulah 8 tahun lalu ya, dan saya happy sampai hari ini. Lama juga ya? Sekitar Lama, iya, iya, iya. Lalu Ibu, selain di ilmu komunikasi ini, apa Ibu pernah mengajar di program studi lain?
Enggak, hanya di ilmu komunikasi ya. Saya ngajar di kawan-kawan yang mengambil konsentrasi penyiaran dan juga di jurnalistik. Lalu pendapat Ibu tentang mahasiswa-mahasiswa nih di program studi ilmu komunikasi? Senang. Senangnya karena apa? Semua tugas yang saya kerjakan, saya nggak tahu ya teman-teman dosen lain, tapi kalau saya merasa kadang-kadang tugas yang saya kasih itu cukup berat, tapi itu di apa namanya sebanding dengan nilai yang saya berikan ke kawan-kawan. Karena apa? Mungkin Fadel tahu sendiri ya bagaimana kalau Bu Mai suka revisi berulang-ulang kali karena saya mau itu bagus. Dan saya happy aja kawan-kawan mau WA saya sampai tengah malam, itu tetap saya layani kalau misalnya saya nggak capek banget atau saya tidak sibuk sekali ya, kadang-kadang juga lama tapi tetap saya balas. Tapi menurut saya kalau soal tugas yang sulit itu jika dia benar-benar ingin di penyiaran, sepertinya gampang-gampang aja Ibu. Iya, happy-happy aja. Iya, happy-happy aja. Itu kawan-kawan sudah buktikan kok. Waktu mulai pandemi, kita akhirnya kan belajarnya online. Iya. Tapi saya tetap memberikan tugas produksi loh ya. Iya. Dan itu kawan-kawan lakukan dengan keren banget. Masih pandemi dan saya termasuk, mungkin saya nggak tahu saya nekat atau enggak. Saya masih ngajak kawan-kawan untuk produksi di luar gitu dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu aman. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Mau bagaimana lagi ya, suasana membuat kita harus di rumah saja tetapi tetap harus produktif. Iya, tetap harus produktif. Gitu. Kalau nggak produktif, bukan anak penyiaran dong ya. Lalu Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap mahasiswa-mahasiswa penyiaran ini? Ya keren-keren semua ini kawan-kawan, kan keren-keren semua gitu ya, bisa menghasilkan produksi-produksi yang bagus, menghasilkan, kalau saya selalu nggak ngasih tugas tapi saya bilang tugas itu adalah karya. Jadi menghasilkan karya-karya yang bagus, yang nggak biasa-biasa saja. Itu. Lalu, apakah Ibu dekat dengan mahasiswa-mahasiswa penyiaran ini yang Ibu ajar? Sampai hari ini deket ya. Kalau status WA itu 90% yang kepo mahasiswa. Baik yang masih ini atau yang sudah lulus. Kita happy juga kawan-kawan mahasiswa yang sebelum-sebelumnya ada yang sudah kerja di TV, di stasiun-stasiun TV terkemuka, kerja di radio, kerja di tempat-tempat yang sesuai dengan disiplin ilmunya ataupun tidak sesuai, tapi mereka masih berkabar, mereka tidak lupa gitu ya ketika di bangku kuliah apa yang kita berikan, pengalaman-pengalaman dan lain-lain. Sesungguhnya yang membuat saya sedih ketika pandemi ini adalah kawan-kawan nggak bisa saya ajak untuk melakukan media visit di TV-TV nasional di Jakarta atau langsung melihat dapur-dapur produksinya di radio dan televisi. Tapi ada saja sih usaha yang kita lakukan, kan sekarang juga bisa lewat Zoom gitu. Tapi kadang-kadang masa kurang keren kalau nggak langsung ke sana. Iya, mau bagaimana lagi? Ini keadaannya sama dengan tahun ini. Sudah kita usahakan mau ke salah satu stasiun TV, tapi ternyata oh ya Bu Mai belum bisa, mau Zoom jadwalnya padat. Ya sudah, sesungguhnya sama dengan mahasiswa sedih juga. Iya, gitu. masih sedih. Tapi ya keadaan yang membuat kita begini dan kita harus bisa menerimanya. Menurut Ibu atau Ibu pernah merasa tidak suka dengan mahasiswa? Nggak ada kamus nggak suka ya. Nggak ada. Nggak ada kamus nggak Baik-baik suka, aja. baik-baik saja. Misalnya ada yang Bu Mai nilai saya tolong kamu koreksi apa yang yang salah yang telah kamu lakukan. Pasti absenmu tidak lengkap, pasti tugasmu tidak lengkap, baru muncullah nilai itu. Tapi kalau semuanya kamu penuhi dengan baik, pasti kamu akan mendapat nilai yang istimewa dan saya menghargainya. Lalu Ibu, apakah selama Ibu mengajar, apakah ada mahasiswa yang susah diatur dan pendapat Ibu bagaimana? Ada. Tapi akhirnya mahasiswa itu sekarang berhasil loh ya. Awal-awal dia jahil banget waktu saya ngajar di kelasnya, saya di videoin, di story-nya dan lain-lain, dia berisik banget. Tapi saya mengantarkan dia menjadi penyiar, salah satu juara penyiar radio tingkat perguruan tinggi se-Jabodetabek. Jadi memberitahunya secara pelan-pelan ya? Ya, dengan tugas-tugas kita, dengan memberikan rasa percaya diri kepada dia. Sekarang dia berhasil, kemarin baru WA, Bu Mai keren banget nih, sekarang saya jadi pembawa, udah lulus ya, menjadi pembawa acara, saya ngisi ini, saya ngisi itu. Ya itu dari tugas-tugas yang kita berikan. Mungkin Fadel juga merasakan ya, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri gitu. Ya mungkin benar sih Bu, kalau mahasiswa itu diberitahunya secara pelan-pelan gitu. Kadang kalau dosen itu ngasih tahu secara kelas malah membuat mahasiswanya itu jadi down. Ya, jadi harus cari tahu nih apa nih talentanya. Suatu saat Fadel, anak-anak di kelas ini kawan-kawan karena online ya, jadi tidak mengalami saya ngajar di kelas.
Jadi saya tinggal tunjuk aja ya, tapi saya sudah lihat ini yang mampu. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 6, 8 orang maju. Mau apa Bu? Mulai besok belajar dengan saya selama 2 hari berturut-turut, lalu ikut lomba penyiar radio se-Jawa Barat. Saya Bu, yakin Ibu? Yakin. Saya bawa tuh ke Sukabumi 9 orang dari beberapa BC 3 tahun yang lalu ya, dan mereka pasti bisa cerita. Sampai di sana mereka dites, ikut lomba dan mereka langsung dites, dan kita juara 1. Waktu itu streaming belum nyala ya, dan kita juara 1 si Elna waktu itu dapat hadiah dari Bupati Sukabumi kalau nggak salah waktu itu, dari Diskom Info Sukabumi, dan saya hanya bisa bangga banget gitu ya, gitu. Terkadang bakat itu yang terpendam harus dikeluarkan. Ya, Biasanya harus dikeluarkan. Yang mengeluarkan bakat. Yes. Jadi sesungguhnya teman-teman tuh punya banyak talenta, tapi belum dibongkar aja gitu. Cuman diem aja. Iya. Tapi kalau diajak ngobrol gini-gini nih pasti akan terlihat dengan sendirinya. Iya, betul. Jadi mahasiswa itu menganggap dosen itu menakutkan. Jadi dosennya itu harus lebih friendly dengan mahasiswa. Jadi mahasiswanya tidak canggung. Bisa buka sih Fadel di beberapa YouTube mata kuliah Bumayan Teknik membawakan acara radio dan televisi. Ada yang misalnya dia nyaman cuma jadi kameramen. Bu, saya jadi kameramen aja, nggak bisa, kamu harus jadi presenter. Nggak Bu, saya biasa pegang kamera aja, saya biasa pegang lampu aja kayak Bani misalnya. Tapi akhirnya saya nggak, Miftah harus kali ini harus jadi presenter. Bu May nggak mau tahu. Jadi you harus keluar dari zona nyaman, harus buktikan. Oke, Bu, Ibu yakin. Oke, dan dia berhasil membawakan dialog itu selama 1 jam bersama dengan salah satu dokter ilmu komunikasi. Ya, memang terkadang anak-anak mahasiswa itu jika sudah nyaman di satu bidang, dia hanya diam aja di situ, nggak mau mencoba hal baru. Harus mencoba hal baru, itu yang saya selalu bilang kan, keluar dari zona nyamanmu. Kamu nggak bisa di situ-situ aja. Dunia kerja itu sekarang penuh dengan tantangan. Oke, kadang-kadang kita lulus juga kerja nggak sesuai dengan disiplin ilmu kita, tapi dengan talenta-talenta lain yang kita miliki. Lalu Ibu, kan saat ini pandemi masih ada gitu. Malah mungkin sekarang ingin ada varian baru. Jangan ingin ada, emang ada. Iya, makanya itu. Varian baru Omicron. Lalu saat sebelum itu kan awal-awal mulai pandemi itu kan kita langsung libur dan akan lalu mulai. Dan saat minggu-minggu awal pandemi itu kan kita mulai kuliah online gitu. Lalu Ibu, tanggapan Ibu bagaimana mengenai kuliah online? Berat ya. Saya awal-awal pandemi itu kan ngajar dari ruang isolasi di pusat isolasi pemerintah Kabupaten Bogor. Saya diisolasi 11 hari dan saya tetap ngajar. Tetap ngajar secara online. Saya tetap menjadi juri di ruang isolasi. Walaupun sesungguhnya saya serem banget gitu ya. Karena ketika pandemi lagi naik, saya dijemput oleh mobil ambulan dengan nyiung-nyiung. Lalu saya harus diisolasi di Kemang yang jauh dari orang tua. Saya juga nggak bisa diam aja walaupun saya sakit. Saya ingat dengan mahasiswa saya tetap mengajar online. Saya minta kepada panitia yang sedang meminta saya buat jadi juri, saya akan tetap jadi juri dari ruang isolasi ini. Itu saya lakukan dan ternyata setelah saya evaluasi, memang ketika kita sakit atau apapun, hati kita juga jangan sakit. Kita harus selalu happy ya, harus menguatkan diri kita sendiri. Dan 11 hari saya berhasil keluar dari ruang isolasi yang bagi saya itu neraka banget. karena saya nggak ketemu dengan siapa-siapa, banyak pohon beringin yang gede. Saya sendiri di kamar itu dan menyeramkan COVID itu. Dan mau nggak mau sampai hari ini itu masih ada. Itu berarti kita harus tetap hati-hati, apalagi sekarang ada varian baru misalnya. Dimanapun tetap harus patuhi protokol kesehatan dan juga menjaga imunitasnya ya. Sudah vaksin belum? Sudah ya. 1 kali 2 kali? Udah yang kedua. Kalau saya mau 3 kali karena kalau divaksin tuh mau makan terus. Bisa aja Ibu. Lalu Ibu, menurut Ibu ada nggak sih perbedaan antara mahasiswa ilmu komunikasi penyiaran dengan mahasiswa yang lain? Kayak juga, tapi kan masing-masing dengan konsentrasinya ya. Iya. Jadi kan kita nggak bisa nyamain juga mahasiswa penyiaran dengan mahasiswa hukum misalnya ya. Jadi masing-masing dengan disiplin ilmunya masing-masing. Tapi kalau kampus Merdeka sekarang kan semua bisa saling belajar gitu ya. Lalu Ibu nih yang terakhir, apa harapan Ibu kepada para mahasiswa
ilmu komunikasi, khususnya jurusan penyiaran. Iya, dari dulu berulang-ulang saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, jadi belajarlah dengan baik, berprestasilah dengan baik, berkaryalah dengan baik, terus inovatif, lalu jangan mengeluh kalau tugas datang, yakinlah bahwa pencapaian akan selalu menyusul karena saya merasakannya dan saya menunggu kawan-kawan di dunia kerja. Terima kasih Bu atas harapan-harapan yang sudah diberikan kepada kami semua dari mahasiswa penyiaran ini. Oke pemirsa, begitulah tanggapan dari Bu Mei mengenai mahasiswa ilmu komunikasi. Jangan kemana-mana karena akan ada jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Sanskuy. Bagi mereka, bagi siapa saja yang mendengarkan. Selain itu, tolak ukur lainnya adalah respon yang baik dari mereka yang juga mendengarkan. Komunikasi yang tepat memiliki kekuatan pada verbal, vokal, dan juga visual. Gerak tubuh itu tidak pernah berbohong. Komunikasi yang efektif itu adalah cara menuju sukses. Yakinlah, setiap ikhtiar kita akan berbuah kesuksesan. Saya Mai Crescentia Rahil. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini dengan Ibu Mei Crescentia Rahil. Sebelumnya terima kasih Ibu. Terima kasih Fadil, sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Muhammad Fadil Wafi bersama Ibu Mei Crescentia Rahil pamit undur diri. Sampai jumpa. Memiliki ide dan gagasan untuk membuat atau membuat streaming. Ya, ini masuk BTS ya. Lanjut boleh. Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang bintang tamu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saya akan kembali selepas. Tetaplah bersama kami. Selepas pariwara. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di sini di Kok suara-suara? Aduh. Kasih minum.